Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah. Saya percaya bahwa saat ini kita tetap dipelihara Tuhan. Kita tetap diberkati Tuhan. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama mau datang di dalam hadirat-Nya, mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, glory. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat ini kami datang Tuhan membawa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga, dalam setiap pribadi Tuhan yang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Kita percaya kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dikatakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Gedis Agam, haleluya, pemilik kehidupan. Haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu,
sungguh memuji Dia. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Namanya Tuhan itu menara yang teguh, gunung batu keselamatan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang bebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Terima kasih. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa, haleluya, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saat tiba kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sungguh baik Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Oh, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati firman-Mu, mengajar kami lewat kebenaran-kebenaran yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Kita berjumpa lagi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin ingatkan ya, karena saudara mungkin banyak yang lupa. Jadi setiap Rabu pertama kita berdoa puasa massal ya. Yang saya maksud dengan massal itu ya saya rindu jemaat semua bisa belajar untuk berpuasa sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Jadi nanti Rabu yang minggu ini tanggal 3 ya, maka kita berdoa puasa massal. Dan selain daripada itu ya sudah tetap berdoa ya, malam berdoa, banyak berdoa saudara ya, supaya Tuhan berikan kepada kita kekuatan ya untuk melewati semuanya ini ya. Baik, pada saat sore hari ini saya ingin bicara satu judul firman Tuhan. Saya pakai judul Paul's Gang ya. Gengnya Paulus ya saudara ya. Agak keren dikit ya. Teman-teman dari Paulus itu yang saya mau lihat. Next. Saudara, kalau kita perhatikan, maka dalam surat-surat Paulus itu banyak sekali nama-nama orang-orang yang dicantumkan. Ya. Ada lebih dari 50 nama. Ya. Dan semuanya itu adalah orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Ya. Terlebih saya yakin nama-nama mereka ini bukan sekedar tercantum di dalam Alkitab, tetapi mereka juga tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Nah saudara, ada banyak di antara mereka yang tidak dikenal, ya. Dan pada sore hari ini kita akan melihat beberapa orang dari teman-teman Paulus ini. Ya, kita mau belajar dari kehidupan mereka, ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil. Nah, saudara, saya mulai dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 2 saya bacakan, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dan Paulus singgah ke rumah mereka. Ya. Saudara-saudara, Aquila dan Priscilla ini adalah orang Yahudi dan mereka adalah penduduk kota Roma. Ya. Nah, pada tahun 49 Masehi menurut catatan sejarah, waktu itu Kaisar Claudius yang menjadi kaisar di Roma, dia memberikan satu perintah supaya semua orang Yahudi yang ada di Roma keluar meninggalkan kota Roma. Karena seringkali terjadi kekacauan di antara mereka ya. Jadi semua orang Yahudi diusir dari kota Roma, harus keluar dari kota Roma. Dan salah satunya tentu Aquila dan Priscilla, mereka harus meninggalkan kota Roma dan mereka pindah ke kota Korintus. Next. Sudah bisa melihat di dalam gambar ini, mungkin bisa membantu saudara, ya. Korintus itu adalah Yunani. Ya, Yunani. Kita tahu bersama saudara-saudara
Ya, Rasul Paulus waktu itu sedang dalam penginjilan yang kedua. Ya, dia dibawa oleh Roh Tuhan dari Troas menyeberang ke Filipi. Injil masuk ke dataran Eropa. Karena masuk kepada Filipi ini sudah masuk bagian negara Yunani. Ya. Nah saudara-saudara, dan Paulus terus melayani Tuhan dari utara, dari Filipi, Tesalonika, Berea, turun ke Athena, dan akhirnya sampai di Korintus. Dan dikatakan tadi, pada saat di Korintus inilah Paulus berkenalan dengan Aquila dan Priscilla. Dan tidak kebetulan, saudara-saudara, mereka punya profesi yang sama, yaitu mereka adalah pembuat kemah. Ya, sedangkan si Priscilla Aquila diusir dari Roma pindah ke Korintus, Paulus dalam penginjilannya sampai di Korintus. Ya, akhirnya mereka tinggal bersama kurang lebih 1,5 tahun Paulus membuka pekerjaan Tuhan di Korintus. Bersama-sama. Jadi sudah lihat ya, tidak kebetulan bukan? Ya, apapun yang dialami anak Tuhan itu tidak kebetulan. Aquila dan Priscilla didepak dari Roma, ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka dipertemukan dengan Paulus dan mereka di situ menjadi sebuah kerjasama yang luar biasa eratnya. 1,5 tahun mereka berjuang bersama membuka pekerjaan Tuhan di kota Korintus. Lalu saudara-saudara lihat di dalam peta ini juga, ketika Paulus, kalau saudara membaca, terjadi huru-hara di Korintus, ya, Paulus terpaksa harus meninggalkan Korintus dan bersama-sama dia, Aquila dan Priscilla. Next. Saudara bisa melihat di sini, bagaimana Paulus dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, pulang ke daerah Palestina, dia mampir di Korintus bersama Aquila dan Priscilla, dan Aquila dan Priscilla ditinggalkan di kota itu. Paulus kembali ke Palestina. Lalu kedua suami istri itu ditinggalkan untuk apa? Tuhan punya rencana. Next. Saudara-saudara, ternyata tidak berapa lama lagi datang seorang penginjil muda yang bernama Apolos. Dikatakan Apolos ini berapi-api melayani Tuhan, tapi rupanya masih ada yang kurang dalam doktrinnya. Terutama Apolos tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus. Nah disitulah saudara-saudara, Aquila dan Priscilla, dia menjadi mentor daripada Apolos. Sampai dikatakan Apolos menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara lihat di sini bagaimana indahnya perjalanan Aquila dan Priscilla ini. Mereka sepakat melayani Tuhan. Ya, mereka sepakat mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung hamba Tuhan. Saudara-saudara. Dan Tuhan pakai mereka sesuai kapasitas mereka. Ya. Tuhan pakai luar biasa, saudara-saudara. Nah saya mau tunjukkan 2 ayat lagi tentang mereka, next. Nah di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, ya, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila dan Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Apa yang ini yang kita lihat di sini? Nyata Aquila dan Priscilla juga membuka rumahnya menjadi gereja, saudara. Ya, waktu itu gereja tidak seperti sekarang, gedung gereja ya, yang mewah-mewah, yang hebat-hebat, tidak. Mereka berkumpul dalam rumah ke rumah, rumah ke rumah. Selalu dimulai dari rumah tangga. Ya, jadi konsepnya beda. Kalau sekarang gereja mulai dari nyewa gedung ya. Kalau zaman dulu tidak. Nah, saudara Aquila dan Priscilla ya
Dia melayani Tuhan di rumah mereka. Dia setia melayani Tuhan, walaupun ya kemudian dia tidak terus mengikuti Paulus, tapi dia setia ya melayani Tuhan di kota Efesus itu. Nah, terakhir, catatan terakhir tentang mereka ada di 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Dan surat 2 Timotius ini surat yang terakhir memang. Ya, ini surat perpisahan Paulus kepada dunia. Karena tidak berapa lama kemudian dia dipenggal kepalanya oleh Nero. Saya perhatikan, sampai pada surat yang terakhir, Priscilla dan Aquila tetap setia melayani Tuhan. Dan saya percaya mereka setia sampai kepada akhirnya. Dan saya tidak tahu, karena kita tidak melihat dari Alkitab, ya, bagaimana banyak orang-orang yang sudah diberkati lewat pelayanan mereka. Saudara, kalau saya bisa mempelajari dari pasangan suami istri ini adalah kekompakan mereka, ya. Bagaimana mereka kompak melayani Tuhan. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, mereka mendukung hamba Tuhan. Mereka menjadi berkat dan luar biasa, saudara. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa sesuai kapasitas mereka. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat tokoh yang kedua. Ini juga tokoh yang jarang diperhatikan orang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman Paulus ini kita jarang melihat atau jarang kita perhatikan, saudara. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, saudara, demikian juga dengan Aristarkus namanya. Siapa Aristarkus ini? Aristarkus ini adalah seorang Makedonia dikatakan. Jadi dia bukan orang Yahudi. Makedonia itu ya Yunani sebenarnya, ya. Cuma waktu itu enggak pakai kata Yunani, ya. Jadi kalau sekarang kita kenal dengan Yunani, kalau waktu itu dibagi menjadi dua bagian daerah, yang atas itu Makedonia, yang bawah itu namanya Akaya. Ya, kalau sekarang sudah jadi satu namanya Yunani, ya. Nah, jadi Aristarkus ini dia adalah seorang Makedonia yang berasal dari Tesalonika. Mari kita sejenak mundur ke belakang. Ya. Tadi sudah saya sempat sentil perjalanan Paulus yang kedua. Tuhan membawa Paulus masuk ke dataran Eropa. Ya. Jadi roh Tuhan langsung memimpin Paulus. Paulus sebenarnya mau masuk ke Asia kecil, mau ke utara dia. Tapi Tuhan halangi terus sampai dipimpin oleh Tuhan sampai di kota Troas. Di Troas inilah dia mendapat penglihatan. Ada orang Makedonia melambai-lambai. Paulus, datanglah kemari, tolonglah kami. Akhirnya dia nyebrang. Masuklah dia ke dataran Eropa. Dimulai dengan sebuah kota yang bernama Filipi. Dan saudara kalau membaca di dalam Kisah Rasul 16, di kota Filipi ini Paulus mendapat tantangan yang cukup berat. Ya, dia sempat difitnah bersama Silas, disalahpahami, akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara, didera, dibelenggu, dipasung. Tapi malam-malam mereka berdoa menyembah Tuhan dan Tuhan lepaskan dengan mujizat. Nah, saudara, di Filipi Paulus karena mendapat tantangan, dia bergeser ke Tesalonika, next. Ya. Nah, di kota Tesalonika ini Paulus juga demikian. Dia mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Pertama dia sasarannya orang Yahudi dulu. Di sinagog-sinagog. Dan Paulus di Tesalonika juga mengalami tantangan yang berat. Sehingga dikatakan di Tesalonika dia cuma bertahan 3 kali sabat. 3 kali sabat itu berarti kurang lebih ya enggak sampai 1 bulan. Akhirnya dia harus tinggalkan Tesalonika dan dia bergeser ke kota
Berea. Next. Nah, Saudara, apa yang saya lihat di sini? Bagaimana Injil itu berkuasa. Ya, 3 minggu, 3 kali Sabat saja bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan salah satunya adalah seorang yang bernama Aristarkus. Nama Aristarkus itu sebenarnya artinya adalah best ruler, pemimpin yang terbaik. Rupanya ini bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Ya, rupanya dia punya kedudukan di masyarakat. Tapi dia lepaskan semuanya dan dia sejak itu dia mengikut dengan Rasul Paulus. Ya, dia mengikut mendampingi Rasul Paulus. Bahkan ketika Paulus mengadakan penginjilan yang berikutnya, yaitu penginjilan yang ketiga, saudara-saudara. Next. Nah, di dalam penginjilan yang ketiga ini, Paulus sempat menginjil di kota Efesus kurang lebih 3 tahun. Sampai terjadi huru-hara, terjadi kekacauan, terjadi chaos di kota Efesus ini. Ya, karena banyak orang percaya kepada Tuhan. Lalu orang-orang yang tidak senang mereka bikin huru-hara. Mereka mau membunuh Paulus. Untung Paulus waktu itu tidak ada di tempat, saudara. Tapi yang terkena siapa? Firman Tuhan mencatat Gaius dan Aristarkus yang dipegang oleh mereka. Karena mereka tahu ini adalah gengnya Paulus. Ya. Jadi saudara-saudara, Aristarkus dan Gaius sempat juga mengalami mara bahaya di Efesus. Nah, kemudian saudara-saudara, ya singkat cerita mereka selamat dan akhirnya saudara-saudara mereka menyelesaikan semuanya. Dan kita lihat ayat-ayat berikut ini. Nah, Aristarkus ini terus menyertai Paulus bahkan sampai pada catatan yang terakhir dari Kisah Para Rasul, di mana Paulus harus pergi ke Roma untuk naik banding kepada Kaisar. Ya, karena dia tahu kalau dia terus-terusan di penjara di Kaisaria, dia pasti mati. Orang Yahudi banyak akalnya, ya, orang Yahudi yang nggak senang dengan dia berusaha untuk membunuh dia. Akhirnya dia bilang, aku naik banding ke Kaisar. Dan karena naik bandingnya diterima, maka dia harus berangkat ke Roma sebagai seorang tawanan. Bukan orang bebas loh, statusnya masih tawanan, masih terbelenggu, saudara. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Aristarkus menyertai Paulus. Haleluya. Ya. Jadi ketika kita membaca di dalam Kisah Rasul 27 itu bagaimana mereka mengalami karam kapal, itu Aristarkus ada di situ, saudara. Dan catatan terakhir tentang Aristarkus, next, di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 10. Ketika Paulus menulis tentang Kolose, dia berkata, ada salam dari Aristarkus, temanku sepenjara. Saya pernah berkata, bukan, bahwa Kolose itu adalah salah satu dari surat penjara. Ya, ditulis waktu Paulus di penjara di Roma. Rupanya saudara-saudara, Aristarkus ini tetap mendampingi Paulus. Saya tidak tahu caranya bagaimana, karena Paulus di penjara rumah waktu itu. Ya, waktu itu Paulus masih di penjara rumah, jadi masih ada kebebasan. Mungkin Aristarkus lah yang menjaga, memelihara Paulus, menyediakan makan dan sebagainya, saudara. Ini orang yang luar biasa, bukan? Yang kita tidak perhatikan. Bagaimana dia seorang yang punya kedudukan, dia mau melayani Paulus, bahkan dia setia melayani Paulus dalam keadaan suka dan duka. Jadi itu saya yakin Aristarkus
Satu saat kita akan ketemu di kekekalan. Kita akan tahu gimana yang namanya Aristarkus ini. Ya, nah baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan masuk kepada pribadi yang ketiga sekaligus yang terakhir. Pribadi yang luar biasa, tanpa pribadi ini saudara Alkitab tidak lengkap. Ya, yaitu seorang yang bernama Lukas. Ya, seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter berkebangsaan Yunani. Jadi ternyata sudah lintas ras ini ya. Yang kita tadi lihat Aquila dan Priscilla orang Yahudi, tapi Aristarkus orang Yunani. Dan sekarang kita lihat lagi Lukas seorang dokter Yunani. Mengapa saya katakan tanpa kehadiran Lukas tidak lengkap? Karena Lukas inilah yang menulis Injil Lukas dan menulis kisah para rasul. Makanya pembukaan dari Injil Lukas, pembukaan dari kisah para rasul itu hampir sama, saudara. Coba saudara dibaca di rumah. Ya, ditujukan kepada Theophilus. Nah, saudara, Injil Lukas dan kisah para rasul adalah kitab satu-satunya yang ditulis oleh orang non-Yahudi. Perhatikan apa yang saya katakan. Satu-satunya penulis Alkitab yang non-Yahudi yaitu Lukas. Semua adalah orang Yahudi. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua ditulis oleh orang Yahudi. Karena memang Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tapi ada dua kitab dalam perjanjian baru yang ditulis oleh orang non-Yahudi adalah Injil Lukas dan kisah para rasul. Dan yang luar biasa saudara, kalau saudara membaca Injil Lukas dan kisah para rasul, Lukas tidak pernah mencantumkan namanya di situ. Tidak pernah. Inilah surat yang ditulis oleh Lukas seorang tabib, tidak pernah. Bahkan kisah para rasul tidak ada namanya. Saudara-saudara, dia rela bekerja di belakang layar. Saya itu saudara, ini yang luar biasa bukan? Ya. Sekali lagi tidak semua orang jadi seperti Paulus. Tapi Paulus dalam pelayanannya tanpa orang-orang yang mendukung ini tidak akan ada Paulus seperti yang kita baca dalam Alkitab. Ya, jadi tidak bisa lepas ini. Nah saudara, lalu saudara mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana kita tahu bahwa Lukas ini ikut dalam pelayanan Paulus? Coba perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 10, saya bacakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami, perhatikan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kalau saudara teliti memperhatikan Alkitab, saudara akan melihat perubahan itu. Ayat-ayat sebelumnya dipakai kata mereka, lalu mereka ke sini, lalu mereka ke sana, lalu mereka alami ini, mereka alami itu. Tapi begitu masuk dalam pasal 16 ayat 10, berubah menjadi kami. Dan itu terus sampai di akhir daripada kisah para rasul. Siapa kami itu? Lukas ada di situ, saudara. Jadi Lukas ini kemungkinan besar seorang tabib yang tinggal di kota Troas. Mengapa saya katakan demikian? Karena catatan yang pertama muncul waktu mereka di Troas. Tadi sudah saya sentil, Paulus mendapat penglihatan dan dia berangkat ke dataran Eropa. Jadi saudara kita lihat di sini, Lukas mulai melayani, menjadi bagian dalam timnya Paulus, itu sejak dari misi yang kedua.
perjalanan misi yang kedua. Mulai dari kota Troas. Nah, coba kita terus lihat, langsung aja kita lihat di akhir Kisah Para Rasul ya. Di Kisah Para Rasul, catatan terakhir tentang Lukas ada di Kisah Rasul 28 ayat 16. Perhatikan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Tadi juga saya sudah katakan bahwa Paulus ditahan di penjara rumah. Masih untung dia. Makanya dia bisa menulis surat-surat penjara. Karena di penjara rumah fasilitas masih tersedia. Nanti yang kedua, jadi saudara-saudara kalau saudara lihat surat Kisah Para Rasul, menurut tradisi dia di penjara rumah itu 2 tahun. Kemudian dia sempat dilepas oleh Kaisar Roma. Karena memang dia tidak bersalah. Ya. Nah, waktu dia dilepas inilah dia mengadakan perjalanan ke Spanyol. Lebih barat lagi. Karena saudara baca di dalam suratnya di Roma dia berkata, aku satu saat akan ke Spanyol. Ya. Dan menurut tradisi dia sampai di Spanyol, kemudian dia balik lagi, ya, dan kemudian dia ditangkap untuk yang kedua kalinya, dan yang kedua kalinya inilah dia dipenjara di bawah tanah. 2 Timotius itu surat yang terakhir, saudara. Nah demikian juga dengan Lukas, coba kita lihat next. Jadi Lukas ini menyertai Paulus mulai dari misi yang kedua, misi yang ketiga, kemudian yang penjara yang pertama, ya, ketika Paulus masih bebas, masih bisa menulis surat, dan yang terakhir catatan tentang Lukas ada di penjara yang kedua, pemenjaraan yang kedua. Surat terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 11a, Paulus berkata, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tidak ada yang lain. Hanya seorang Lukas yang setia menemani Paulus sampai Paulus dipenggal kepalanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Sepertinya kita bicara tentang manusia, mungkin saudara pikir, ini apa hubungannya? Kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Ya, sebenarnya masih banyak yang menarik. Ada kisah tentang Epafras, ada kisah tentang Silas, banyak saudara-saudara. Cuma saya pilih 3 ini saja. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari mereka. Yang pertama yaitu setiap kita punya panggilan dan peranan yang berbeda di dalam Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan. Teman-teman Paulus tidak seperti Paulus, semua orang tahu Paulus, tapi siapa yang tahu Aristarkus? Enggak ada, kalau enggak kita selidiki. Ya, siapa yang memperhatikan tentang Aquila Priscilla? Tidak ada, padahal mereka punya kesaksian yang luar biasa. Tapi saya percaya satu hal, bahwa setiap orang percaya itu saudara-saudara punya panggilan dan peranan sendiri-sendiri. Ini yang harus kita mengerti. Apa peranan saya? Apa panggilan saya? Setialah di situ. Ya. Karena Tuhan sudah memberi tugas masing-masing. Tuhan tidak menyuruh Lukas seperti Paulus, tidak bisa. Mereka punya kapasitas sendiri-sendiri. Tapi sama-sama mereka adalah hamba Tuhan. Dan saya rasa satu saat mereka juga akan menerima mahkota yang sama. Ya. Kemudian kita lihat kesimpulan yang kedua. Setiap pelayanan itu tidak sia-sia. Ya, ternyata tidak sia-sia. Kalau kita selidiki saudara-saudara, setiap pribadi itu semua dicatat. Ada yang dikatakan dia banting tulang dan seterusnya dan seterusnya. Pelayanan Anda tidak sia-sia. Mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan mencatat.
Ya, tadi sudah saya katakan bukan? Inilah nama-nama orang yang tercatat di kitab penghidupan, kitab kehidupan anak domba. Dan yang ketiga, yaitu layanilah Tuhan dengan setia. Ya, yang penting kesetiaan kita. Kita melihat tadi orang-orang yang sudah menjadi teladan, bagaimana mereka setia melayani Tuhan sampai akhir. Ya, mereka melayani Paulus sampai akhir, mereka melayani Tuhan sampai akhir. Dan saat ini mereka ada di dalam kemuliaan, menunggu saatnya untuk menerima upah yang kekal dari Tuhan. So itu hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat pribadi yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi setiap orang percaya. Engkau punya rencana dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau mau kami memakai setiap kesempatan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan makan dan minum perjamuan suci. Kami mohon kiranya Tuhan kuduskan setiap kami Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan kuduskan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami akan sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama darah Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aki ala bala masaka. Ramasika. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 syukur, syukur, oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah kami masuk dalam bilangan orang-orang yang setia ya Tuhan. Kami rindu untuk setia kepadamu sampai pada akhirnya. Oh, terima kasih, terima kasih. Biarlah roh kesetiaan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau curahkan kepada setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat kami, setiap sidang jemaatmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua didapati menjadi orang-orang yang setia, hamba-hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semuanya. Terima kasih, berkati hamba-hambamu, berkati seluruh sidang jemaatmu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Haleluya.